Hai, balik lagi di Film Review. Di sini kita nggak cuman bahas film, tapi benar-benar ngerasain kisahnya. Kali ini kita bakal ngebahas film animasi seru, lucu, dan juga unik yang berjudul Freebirds, film rilisan tahun 2013. Film ini nyeritain tentang dua ekor kalkun yang punya misi gila, di mana mereka ingin kembali ke masa lalu buat nyelamatin seluruh spesies kalkun dari jadi makanan Thanksgiving. Kalkun-kalkun ini nggak cuma pintar, tapi juga nekat. Bahkan sampai ngacauin sejarah demi satu tujuan. Nah, kalau penasaran dengan kisah mereka, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sejarah Thanksgiving di Amerika Serikat yang sangat hangat dan juga menyentuh. Tapi ada yang selalu merasa takut ketika hari Thanksgiving akan datang. Dia adalah Reggie. Reggie merupakan kalkun peliharaan di peternakan free range. Reggie selalu merasa takut dengan perayaan Thanksgiving karena kalkun selalu menjadi santapan utama. Karena itu, ia terus-menerus memperingati kawanan kalkun lain tentang nasib buruk tersebut. Namun, tidak ada yang mempercayainya. Akibatnya, Reggie dikucilkan oleh teman-temannya. Suatu hari, Presiden Amerika Serikat datang ke peternakan bersama dengan putrinya dengan tujuan untuk memilih kalkun untuk hari Thanksgiving. Reggie yang selalu waspada kembali memperingati teman-temannya untuk melarikan diri saat pintu kandang terbuka. Tetapi seperti biasa, para kalkun malahan tidak mempedulikannya. Mereka justru mengusir Reggie dari kandang. Reggie pun tertangkap oleh putri presiden. Putri presiden itu sangat lucu. Ia sangat menginginkan Reggie untuk dibawa. Walaupun ayahnya sang presiden sudah menolak karena Reggie terlalu kurus. Meskipun begitu, Reggie tetap dibawa oleh putri presiden. You're the pardon turkey. I'm tired now. Namun tidak dijadikan hidangan, melainkan dijadikan hewan peliharaan di rumah presiden. Nah, sejak saat itu, kehidupan Reggie berubah drastis. Di rumah presiden, Reggie diperlakukan layaknya pangeran kalkun. Ia dapat mengendalikan ponsel presiden untuk memesan pizza kesukaannya, kapanpun dan sebanyak apapun yang ia mau. Dan setiap harinya dia hanya menonton sinetron kegemarannya atau bahkan cuman berleha-leha. Reggie hampir tidak perlu mengurus apa-apa, kecuali menikmati kenyamanan fasilitas mewah milik putri presiden. Beberapa malam kemudian, seekor kalkun liar bernama Jack datang menyelinap dan menculik Reggie dari rumah presiden. Jack mengaku menjalankan misi suci dari sang kalkun agung untuk menyelamatkan seluruh kalkun di dunia. Tujuannya adalah berperang melawan manusia dengan menghapus kalkun dari menu Thanksgiving. Jack pun membawa Reggie ke markas rahasia di hutan, tempat sebuah mesin waktu disimpan. Berkat keisengan Reggie, mereka pun menemukan ruang tersembunyi dan mengaktifkan mesin waktu yang canggih bernama Steve. Mereka lalu memilih tujuan mereka, yaitu Amerika, pada November tahun 1621, tepatnya di 3 hari sebelum Thanksgiving pertama diadakan. Akhirnya mesin waktu itu membawa Reggie dan juga Jack ke masa lalu. Sesampainya di sana, mereka disergap sekelompok pemburu yang dipimpin oleh Kapten Miles Standish. Namun mereka berhasil diselamatkan oleh suku kalkun liar dan dibawa ke pemukiman tersembunyi para kalkun. Suku kalkun Broadbeak hidup tersembunyi di hutan untuk menghindari manusia. Dalam kelompok ini terdapat Broadbeak bersama putrinya Jenny dan juga putranya Ranger. Di sini Jack langsung memberikan informasi tentang masa depan yang akan terjadi pada kaum kalkun
di mana mereka akan menjadi tergantung pada manusia dan tidak punya perlawanan ketika dijadikan hidangan Thanksgiving. Karena itu, Jack menyarankan untuk memulai perang dengan para manusia. Tapi tentunya tidak semua setuju dengan Jack. Salah satunya adalah Ranger, yang akhirnya membuat ketegangan antara Jack yang agresif ingin menyerang manusia dengan segera dan Ranger yang lebih berhati-hati dan ingin melindungi keluarga Falcon. Perseteruan itu memuncak hingga mereka terlibat pertengkaran. Nah, di sisi lain, di pemukiman manusia juga ada konflik, di mana para warga tengah mengalami krisis makanan dan sangat membutuhkan keputusan bijak dari gubernur mereka. Namun, sang gubernur hanya bisa memberikan solusi berupa janji, di mana dalam 3 hari dia akan mendapatkan bahan makanan yang cukup untuk dibagikan kepada warga. Tak lama, 3 hari pun sudah berlalu, dan para warga yang menanti janji gubernur pun berkumpul. Pak Gubernur pun langsung membuka gerobak yang berisi bahan makanan yang cukup untuk para warga. Namun ternyata hanya ada 2 kalkun di dalam gerobak itu. Para warga pun menjadi marah. Gubernur yang takut langsung menekan kapten untuk menangkap lebih banyak kalkun. Kapten yang mendapatkan tugas langsung membuat rencana di mana mereka akan memancing para kalkun untuk keluar dari dalam hutan. Karena kapten curiga dengan gerak-gerik para kalkun yang selalu melarikan diri ke dalam hutan seolah-olah sedang menutupi sesuatu di arah yang berbeda. Mereka bahkan menyiapkan gudang persenjataan dan bahan peledak untuk berjaga-jaga. Sang kapten juga menyiapkan beberapa jebakan. Di saat yang sama, mereka juga sudah tahu tentang rencana para manusia yang akan membuat perangkap di sekitar hutan. Reggie bersama Jenny ditugaskan untuk memeriksa jebakan di hutan. Sesampainya di hutan, Reggie yang ceroboh secara tidak sengaja malah berhasil menggagalkan beberapa jebakan yang dipasang para manusia. Namun saat mereka lengah, ternyata ada anjing pemburu milik sang kapten di sana yang langsung mengejar Reggie dan juga Jenny. Beruntung mereka bersembunyi di tempat mesin waktu Steve berada. Reggie langsung membawa Jenny masuk dan bersembunyi di dalamnya. Namun sang kapten yang curiga mengetahui keberadaan mereka dan hampir menembak mesin waktu itu. Reggie langsung memerintah mesin waktu itu untuk melarikan diri ke ruang angkasa bersama Jenny sebelum sang kapten menangkap mereka. Di luar angkasa, Jenny takjub melihat betapa indah dan besarnya bumi. Mereka kembali ke bumi setelah Reggie memastikan sang kapten sudah pergi. Di sini, Reggie juga mendapatkan info di mana mesin waktu sudah siap untuk kembali ke masa depan. Tapi Reggie masih enggan untuk pulang, karena ia mulai menyukai petualangan ini. Jack mengetahui ada banyak bubuk mesiu di gudang senjata para manusia. Ia dengan segera mengajak Reggie untuk melakukan serangan rahasia. Mereka pun pergi ke pemukiman para manusia pada malam hari. Sesampainya di sana, ternyata tempat itu dijaga oleh para anjing pemburu. Reggie pun mengalihkan perhatian para anjing pemburu itu dengan menyinari mereka menggunakan remote control presiden yang tak sengaja terbawa saat menggunakan mesin waktu. Setelah itu, Reggie membuka gerbang kota agar Jack bisa masuk. Mereka dengan hati-hati langsung menuju gudang tempat bubuk mesiu itu disimpan. Saat sampai di sana, mereka pun berhasil mengumpulkan segala kantong bubuk mesiu yang ada di sana. Jack langsung memuat gentong-gentong itu ke gerobak, menyalakan sumbu,
dan meledakkan gudang senjata, sehingga para kalkun yang sebelumnya tertangkap bisa terbebas. Jack sempat mengambil tanduk milik Kapten Standish sebagai souvenir kemenangan. Yang dia tidak tahu, souvenir tanduk Standish yang dia ambil rupanya berisi sisa bubuk mesiu yang bocor ke tanah. Jejak bubuk mesiu itulah yang nantinya menuntun para warga dan juga Kapten Standish ke lokasi tersembunyi para suku Broadbeak. Saat para warga mengetahui adanya ledakan dan kapten yang sadar ada bubuk mesiu yang membuat jejak itu, mereka pun langsung mengejar ke hutan. Serangan balik para warga ke markas Kalkun tidak terhindarkan. Mereka dengan teganya membakar tempat persembunyian para Kalkun itu. Ketua suku Broadbeak yang melihat kekacauan ini langsung berkorban menahan api musuh agar anggota suku lain bisa melarikan diri lewat sungai bawah tanah. Lebih dari setengah anggota suku tertangkap, tapi sebagian berhasil menyelamatkan diri. Jenny setelah kehilangan ayahnya, dengan berani memberikan pidato penyemangat. Ia mendorong para kalkun untuk berjuang membebaskan yang tertawan dan melindungi masa depan suku mereka. Merasa bersalah karena kekacauan yang terjadi, Regi memutuskan untuk kembali ke masa kini di rumah presiden. Namun sesampainya di waktu itu, Regi dikejutkan oleh penampakan beberapa versi dirinya dari masa depan alternatif. Versi-versi dirinya dari masa depan inilah yang diyakini sebagai sang kalkun agung yang selama ini dihormati Jack. Mereka menyadarkan Regi bahwa kepulangannya adalah keputusan yang salah. Regi diberikan pengertian bahwa masa lalu dan dengan semua kesalahannya tetap penting untuk dipelajari demi masa kini dan juga masa depan. Nah, pesan moral ini yang mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terlarut oleh kesalahan masa lalu, melainkan menjadikannya pelajaran. Nah, Regi dengan semangat barunya kembali ke masa lalu tempat suku Broadbeak akan menyerang pemukiman manusia. Serangan dimulai bersamaan kedatangan pasukan bersenjata manusia yang sudah siap dengan alat besi yang mereka miliki. Ketika pertarungan ini makin seru dan Standish menyiapkan meriam, mesin waktu Steve muncul kembali. Keberadaan mesin waktu menyebabkan segala logam di sekitarnya tersedot ke dalamnya, menghentikan meriam-meriam yang disiapkan Standish, yang dengan sekejap menghentikan peperangan itu. Regi kemudian membawa sekotak pizza ke tengah-tengah pertempuran itu, bersama seorang kurir pizza tak terduga yang muncul. Ia memperkenalkan hidangan tersebut kepada para warga manusia. Pizza ternyata disambut hangat, sehingga konflik mereda. Pada akhirnya manusia setuju menghapus menu kalkun pada perayaan Thanksgiving berikutnya dan menggantikannya dengan pizza, menghormati hewan kalkun. Cerita diakhiri dengan kebersamaan dan rasa syukur, menekankan bahwa tidak ada manusia atau bahkan kalkun yang ingin benar-benar sendirian, serta nilai pentingnya keluarga dan persahabatan di waktu berkumpul. Pesan implikasinya adalah belajar dari masa lalu, namun tetap maju, seraya menjaga kebersamaan dan harapan di masa depan. Nah, gimana menurut kamu tentang film ini? Bagian mana yang paling bikin kamu ngakak, tegang, atau malah terharu? Yuk ngobrol di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.